Istilah rumah tangga bagaikan neraka itu nggak ada sebenarnya dalam Islam. Ya, jadi ketika rumah tangga itu akan menjadi taman-taman surga, ya, atau dengan istilah lain a garden of Jannah. Dari maraknya kasus perceraian yang ada, apalagi sering aku lihat di sosial media, itu banyak banget marak kasus perceraian. Itu yang membuat aku tuh lebih ngebuka mata, itu yang membuat aku tuh lebih sadar lagi bahwasanya ilmu dalam berumah tangga itu sangat penting. Sedangkan ilmu-ilmu itu udah diajarin, udah dikasih petunjuk secara sempurna oleh Allah dan Rasulnya tentang bagaimana harusnya kita menjalani rumah tangga. Jadi di sini aku bukan ingin mengajari, tapi aku juga lagi belajar mengupgrade diri menjadi seorang istri yang semoga menjadi seorang istri yang solihah. Yang dimana ketika aku belajar, aku tuh pengen banget share apa yang aku pelajarin, ingin banget share apa yang aku dapat ilmu baru itu ke kalian semua. Ya, jadi aku bukan lagi mengajari, tapi aku lagi share yang semoga ini bisa bermanfaat, khususnya buat aku sendiri sebagai istri dan untuk kalian semua yang lagi nonton. Istilah rumah tangga bagaikan neraka itu nggak ada sebenarnya dalam Islam. Ya, jadi ketika rumah tangga itu akan menjadi taman-taman surga, ya, atau dengan istilah lain a garden of Jannah. Kenapa rumah tangga itu bisa menjadi taman-taman surga? Karena tatkala sepasang suami istri itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka rumah tangga yang dibina, bahtera rumah tangga yang dijalani itu akan menjadi seperti taman-taman surga atau a garden of Jannah. Syaratnya apa? Suami istri atau pasangan itu tuh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seorang suami akan menjadi suami yang paling bahagia ketika dia bisa mendapatkan seorang istri yang solihah. Jadi nggak ada istilah yang namanya rumah tangga seperti neraka. Justru kalau rumah tangga itu sepasang suami istri beriman sama Allah dan Rasulnya, justru malah akan jadi seperti taman-taman surga yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, pokoknya nikmat seperti taman-taman surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mataun. Jadi dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunia, dan sebaik-baik perhiasan dunia almar'atus solihah, yaitu perempuan yang solihah ataupun istri yang solihah. Jadi kita sebagai perempuan ini belajar gimana caranya menjadi istri yang solihah. Ya, saya sendiri lagi belajar gimana caranya menjadi istri yang solihah dan pengen share apa yang saya pelajari ke kalian. Ya, biar kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, biar semoga kita bisa menjadi seorang istri yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi istri yang solihah itu nikmat yang besar banget buat suami. Seorang suami yang punya istri solihah, maka hidupnya itu akan bahagia. Kenapa? Karena seorang istri ini dia akan selalu berusaha itu untuk mencintai suaminya, untuk mengasihi suaminya, untuk memberikan yang terbaik itu apapun buat suaminya. Makanya kenapa seorang suami bisa sangat beruntung kalau punya istri yang solihah, karena istri ini bakalan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik buat suaminya. Jadi dalam Islam, seorang istri yang solihah itu nggak diukur dari tingkat pendidikannya, ataupun dari tingkat kecantikannya, ataupun dari tingkat sosialnya, kekayaannya. Itu nggak diukur dari situ dalam Islam, ataupun hal-hal duniawi yang lainnya. Tapi seorang istri yang solihah dalam Islam itu diukur dari bagaimana dia menaati suaminya. Diukur dari bagaimana dia menaati suaminya sesudah dia menaati Allah dan Rasulnya. Itu nilai seorang istri solihah. Ya, jadi nggak diukur dari tingkat pendidikannya, nggak diukur dari tingkat kekayaannya ataupun kecantikannya, tapi diukur dari ketaatannya dia kepada suaminya setelah ketaatannya dia kepada Allah dan Rasulnya. Perlu kita garis bawahi ya. Jadi seorang perempuan solihah itu bukan berarti dia harus yang berpendidikan tinggi, bukan berarti dia yang harus cantik paripurna, bukan berarti dia yang harus kaya raya, tapi setiap perempuan bisa menjadi istri yang solihah. Dengan cara apa? Taat sama suami. Ya, jadi kalau dia udah taat sama suami, sesudah taatnya dia sama Allah dan Rasul, maka itu ciri-ciri wanita yang solihah. Kenapa yang dihitung kok taat sama suami? Ya, karena seorang suami itu punya kedudukan yang tinggi. Ya, seorang suami itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan seorang istri. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiron ahadan," seandainya aku boleh memerintahkan kepada seseorang, an yasjuda li ahadin, untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata, aku akan memerintahkan atau aku akan menyuruh
seorang istri antas li zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Jadi kalau misalkan seandainya boleh seorang manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka Rasulullah akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Kalau boleh ya konteksnya. Sedangkan kan kita sebagai manusia itu nggak boleh sujud kepada manusia lain. Kita cuma boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saking besarnya kedudukan suami di hadapan istri, itu sampai-sampai Rasulullah bersabda kayak gitu. Kalau boleh seorang manusia bersujud kepada manusia lain, maka akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi konteks ini aja tuh udah menerangkan bahwasanya seorang suami itu kedudukannya Masya Allah ya, sangat tinggi di hadapan istrinya. Berarti kita sebagai seorang istri, ataupun kita sebagai calon istri ya, itu berusaha untuk menaati suami. Ya, saat seorang istri menaati suaminya, si istri ini tuh lagi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Dan kalau misalnya seorang istri ini tuh menaati suaminya, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya, maka apa? Ada timbal baliknya juga. Seorang suami ini bakal memberikan cinta sejati dari lubuk hatinya buat sang istri. Ya otomatis ya, kalau misalkan kita berbuat baik kepada seseorang, pasti orang-orang itu juga secara naluriah pengen berbuat baik sama kita. Apalagi ini tentang suami istri, tentang dua orang, tentang dua pasangan yang selalu bersama hampir 24 jam. Jadi kalau seorang istri itu tulus, seorang istri itu berusaha selalu menaati suaminya, selalu berusaha memberikan yang terbaik buat suaminya, otomatis sang suami ini dia bakalan juga memberikan yang terbaik buat istrinya. Selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat istrinya dan memberikan cinta sejati yang tulus dari lubuk hatinya. Ini normalnya ya, normalnya tuh seperti ini harusnya. Yang mana karena ketaatan si istri kepada suaminya ini akan menyelamatkan keluarganya dari pertengkaran yang tiada henti. Yang mana karena ketaatan seorang istri ini kepada suaminya akan mengakibatkan atau akan ada efeknya. Apa efeknya? Efeknya ini keluarganya akan terselamatkan dari pertengkaran yang tiada henti dan kepahitan yang tiada tara. Kenapa kok pertengkaran yang tiada henti? Karena dalam rumah tangga itu nggak mungkin kan, nggak ada yang namanya pertengkaran. Ya gimana enggak, dua manusia, laki-laki sama perempuan, yang pada dasarnya aja udah beda, wanita dan laki-laki. Sifat mereka itu udah beda. Sifat mereka beda, pola pikirnya beda. Masuk lagi lebih dalam, kebiasaannya mereka beda. Karakteristiknya mereka itu berbeda. Dua kepala yang dijadikan satu itu sebenarnya susah-susah mudah sih, gampang-gampang susah ya, karena yang satu punya pikiran A, yang satu punya pikiran B ya, otomatis namanya perselisihan pasti ada, yang namanya perbedaan pendapat pasti ada, itu nggak bisa dipungkiri ya, karena dua orang yang jelas-jelas berbeda, laki-laki dan perempuan itu disatukan, pasti banyak pola pikir yang berbeda. Makanya kalau misalkan seorang istri punya ketaatan kepada suami, itu bakal menyelamatkan keluarganya dari apa? Dari pertengkaran yang tiada henti. Yang mana efeknya ya, dari seorang istri yang taat kepada suami, keluarganya ini bakal bisa melalui kehidupan bahtera rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keceriaan, yang penuh dengan kegembiraan. Dan apa, rumah tangga seperti ini itu nuansanya bakal berasa seperti di taman-taman surga, yang mana penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang istri yang berharap menjadi istri solihah, kita berusaha untuk menaati suami kita. Yang mana efeknya apa? Efeknya sangat besar untuk kehidupan rumah tangga. Bisa menyelamatkan keluarga kita, bisa menjadikan keluarga itu seperti taman-taman surga, yang mana penuh kenikmatan, penuh kegembiraan, dan penuh juga dengan keberkahan. Coba bayangin, kalau misalkan suami kita nyuruh ini kita nolak, suami kita nyuruh ini kita bangkang. Kita aja kalau misalkan minta tolong ke orang lain ditolak terus aja, lama-lama kesel, apalagi ini suami. Makanya kita sebisa mungkin kita menaati suami setelah Allah dan Rasulnya. Selama suami kita menyuruh kita pada kebaikan, bukan sesuatu yang menentang agama, bukan sesuatu yang menentang ajaran Allah dan Rasulnya, kita taati. Ya, kita sebagai istri, kita taati sebisa mungkin, memberikan effort kita yang terbaik, memberikan usaha kita yang terbaik untuk menjadikan keluarga seperti taman-taman surga yang mana penuh kenikmatan dan kegembiraan, bukan seperti neraka yang penuh dengan panas.
Jadi kita berlindung kepada Allah, semoga keluarga kita diberikan selalu keberkahan, kebahagiaan, sehingga bisa menciptakan taman-taman surga dalam bahtera kehidupan rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam Islam itu udah diajarkan, udah ada petunjuk-petunjuk yang sempurna yang udah diajarkan tentang kehidupan berumah tangga, yang mana juga udah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Tapi ada kalanya kita ini tuh yang acuh, kita ini tuh yang nggak peduli sama ajaran-ajaran itu, kita ini yang nggak mau mencoba mencari tahu, kita yang nggak mau berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran tersebut. Yang apa? Efeknya dari kita yang nggak tahu, dari kita yang nggak mau mencari tahu, bahkan dari kita yang nggak mau belajar, efeknya bukan malah kita merasa bahagia dalam kehidupan rumah tangga, bukan menjadi kita merasa sukses dalam kehidupan rumah tangga, ataupun merasa cukup dalam kehidupan rumah tangga, tapi efeknya sebaliknya. Bukannya bahagia, malah merana. Bukannya seperti surga, malah seperti neraka. Bukannya kehidupan bahtera rumah tangga merasa cukup, merasa selalu cukup, tapi malah merasa selalu kurang. Bukan yang menjadi sukses dalam membangun bahtera rumah tangga, melayari bahtera rumah tangga, tapi malah jadi tidak sukses ataupun hancur. Yang akhirnya rumah tangga bisa berakhir dengan perceraian. Yang mana ada kalanya bahkan rumah tangga itu bisa menjadi bencana untuk seseorang. Entah itu karena pasangan yang saling nyalahin. Jadi kalau misalnya kita mau nikah, itu kita nggak bisa selalu berpegang pada ego masing-masing. Kalau misalkan suami istri itu masih tetap berpegang pada egonya masing-masing, yang ada bakalan selalu saling nyalahin satu sama lain. Di pandangan suami, istri salah terus. Di pandangan istri, suami salah terus. Jadi nggak akan ada habisnya. Padahal mungkin permasalahannya itu nggak seberapa. Permasalahannya sepele. Tapi apa? Karena satu sama lain saling memegang ego masing-masing. Satu sama lain nggak mau saling melerai, nggak mau berpikir dewasa, maka masalah kecil bisa jadi masalah yang besar kalau nggak ditangani dengan ilmu dan juga dengan kedewasaan. Ataupun juga banyak kasus-kasus tentang pertengkaran istri sama ibu mertua, ataupun sama saudara ipar, ataupun sama suaminya. Mungkin suaminya tipe yang suka marah, ataupun suaminya tipe yang patriarki. Ya, aku banyak banget lihat di sosial media, terutama di komentar-komentar orang-orang, komentar istri ya utamanya. Kalau suaminya ini tuh yang banyak yang patriarki, ataupun suaminya suka marah, ataupun ada masalah sama keluarga suami lah, intinya ada aja lah masalahnya. Ataupun suami istri itu gagal memenuhi hak-haknya masing-masing. Yang mana mirisnya, semua itu tuh kayak udah jadi hal yang umum di era sekarang. Yang mana hal-hal tersebut itu tuh akan menjadikan rumah tangga itu nggak seindah harapan. Yang tadinya kita mikir rumah tangga itu isinya bahagia, romantis, saling melengkapi. Harusnya kan rumah tangga seperti itu. Tapi karena masalah-masalah yang terus ada, yang terus datang, dan nggak kita sikapi dengan baik, itu akan menjadikan rumah tangga tak seindah harapan. Dan bahtera rumah tangga itu ada kalanya bakalan kandas di tengah pelayaran. Kita kan banyak sering ya ngelihat, apalagi zaman sekarang di sosial media itu banyak banget yang namanya rumah tangga. Itu di sosial media itu kita ngeliat, apalagi buat jomblo-jomblo fisabilillah ya. Untuk seorang perempuan lah, aku jabarin aja perempuan karena aku sendiri perempuan. Mungkin kalau misalkan untuk akhwat-akhwat nih yang belum menikah, itu bayangannya menikah ngeliat sosial media orang, status orang-orang udah menikah, itu tuh rasanya iri, itu rasanya kayak pengen banget punya pasangan karena lihat apa, keromantisannya di sosial media, kebahagiaannya yang dipamerkan di sosial media. Mereka tuh cuma membagikan hal-hal baiknya aja. Tapi dalam rumah tangga yang namanya pertengkaran itu nggak bisa dihindari. Pasti ada yang namanya pertengkaran dalam rumah tangga, nggak mungkin nggak ada, karena dua insan yang berbeda statusnya, laki-laki dan perempuan, itu punya dua pemikiran yang berbeda. Makanya buat akhwat yang belum menikah, persiapkan diri dulu, cari ilmunya dulu, dewasakan diri, biar ketika nanti menghadapi bahtera rumah tangga itu udah siap. Persiapin mentalnya juga, biar nanti kalau udah rumah tangga udah siap, udah punya kedewasaan, udah mapan secara ilmu, udah mapan secara fisik, biar nanti bahtera rumah tangga bisa menjadi sesuai yang diharapkan. Mungkin untuk pembukaan kita cukup dulu sampai di sini. Semoga apa yang aku bagikan kepada kalian bisa bermanfaat tentunya untuk
aku pribadi sendiri dan untuk kalian semua yang nonton. Jadi di sini aku bukan lagi menggurui, tapi lagi mencoba untuk berbagi apa yang aku pelajari. Biar apa? Biar kita semoga bisa menjadi istri-istri yang solihah, biar semoga kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari kandasnya suatu pernikahan. Untuk yang sudah menikah, tentu kita harus lebih banyak belajar lagi dalam menghadapi problematika rumah tangga. Untuk akhwat yang belum menikah, ini bisa sebagai pondasi awal kita untuk menjalani kehidupan yang akan pastinya nanti insya Allah kita hadapin, yaitu rumah tangga. Jadi kita bisa mempersiapkan diri secara ilmu juga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.